boleh berbuka au ala safari, atau di atas orang yang bermusafir. Musafir yang bagaimana? Musafir yang berkulis sebenarnya yang boleh berbuka. Nah, mohon dia hari Minggu sekian dirimo boleh puasa. Nah, itu salah. Jadi musafir yang bagaimana? Musafir yasusu alaihi qasrus sholati. Kalau kita beda begini lah. Musafir yang boleh mengkasar dan menjamak sembahyang. Perjalanannya kalau dalam ini sehari 2 hari 2 malam. Kalau diperkilokan kira-kira dari kampung kita ada Bosong Telaga Barat kita sampai kira-kira Migelombang. Nah, itu baru sudah boleh mengkasar dan boleh kita tidak berpuasa. Kalau nanti kita bisa mendalam atau musuh mati Kuala Lawu, kemudian menjadi mau musafir, ini salah. Jadi musafir yang panjang. Tetapi di dalam kitab Ahmad Qudus, Ali Qudus disebutkan latai pulisara, bukan latai 9 ya. Latai misara itu ada tersebut musafir yang boleh berbuka ataupun tidak puasa itu. Ingat, musafir yang di sana ada mudarat, seperti mudarat itu seperti apa? Ya jalan kaki atau pokoknya mudarat lah. Tapi kalau musafir sekarang seperti saya musafir ke Banda Aceh, naik mobil, jet bus, atau naik pesawat, kira-kira itu mudarat atau enggak? Enggak mudarat, bahkan lebih nyaman kita berpuasa. Maka ketika saya naik jet bus atau pesawat berangkat ke Banda Aceh, di situ di kitab Latai Pulisara Usul Fiqh menyebutkan bahwa ketika saya musafir yang tidak ada mudarat, tidak ada ilat, alasan yang menyebabkan berbuka, maka itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu boleh menyalahi hukum yang lebih baik. Cuman Al-Quran memang membolehkan kita berbuka, cuman karena Al-Quran itu tetap jelas alasannya karena menyusahkan bagi orang musafir untuk berpuasa. Apalagi musafir zaman kahiyah kan mendarat dalam nehi. Kenapa saya berpayukan? Aku ajin bumi masa kini bumi bapak dalam kami. Oh jadi itu kan mudarat, letih. Maka ini yang diperbolehkan untuk berbuka. Adapun musafir hari ini naik mobil enak, naik pesawat, naik kereta api, bahkan lebih nyaman kita berpuasa. Begitu hidup mobil, dan kita langsung tidur. Ya. Tiba-tiba sudah sampai. Itu lebih enak kita puasa. Maka alasan apa? Alasan tadi mudarat itu tidak ada. Maka ketika kita tidak berpuasa, maka hukumnya khilaful aula. Khilaful aula ini menyalahi hukum yang lebih baik, itu berpuasa. Maka karena begini ada ayat selanjutnya nanti, wa antasumu khairal lakum, berpuasa lebih baik bagi kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting kita pahami supaya kita jangan sebentar-bentar berbuka, sebentar-bentar berbuka. Cuman begini, konsekuensinya apa? Ba'iddatun min ayyamin ukhar, akan tetapi diqadha di hari yang lain. Orang berkhidmat. Jadi oda puasa maka diqadha di hari yang lain. Umpamanya seperti kemarin ibu-ibu haid, tinggal 5 puasanya, maka nanti di bulan selain Ramadan kita ada 5 hari. Sengaja berpuasa sehari daripada mengqadha
bulan Ramadan fardu atasku karena Allah Ta'ala. Hukum bisa adik ibu bapak-bapak umpamanya biasa puasa Senin Kamis sekaligus puasa sunat dan puasa qadha. Itu lebih baik supaya sekaligus dia pahalanya ada double, yaitu dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang puasa ini tanda orang yang beriman. Kan ayat berikan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika kita puasa, maka kita termasuk orang yang beriman. Enak kan tanda kalau beriman. Bulan Ramadan dan teman, isi beriman, isi malam. Kita kan kadang-kadang sering mengatakan, beriman mangko, beriman, haji beriman. Haji beriman mangko, iman itu apa? Iman itu itulah sembahyang dan puasa. Iman itu mana? Sembahyang dan puasa. Karena iman ini dalam hati. Kalau kesateta, isi hati orang bisa dijangkoi. Maka tanda kalau beriman, lot dia sembahyang, lot dia puasa. Hukum lot kepeng na, menjakat ia. Hukum bueden tole mahaji, ya. Kaji kita lagi ulang paksa-paksakan mahaji. Tahukah Bapak Ibu, sejak kita kan orang miskin ini tidak pernah berzakat harta kan? Tapi alhamdulillah bulan Ramadan ini sedekah kita di masjid dikalak 5.000 rupiah atau kita bungkuskan ikan goreng atau gulai dikalak bukan, maka pahalanya sama dengan zakat. Ya, pahalanya sama dengan zakat. Hebatlah bulan Ramadan ini. Karena orang zakat itu orang-orang berduit saja yang bisa. Kita yang miskin-miskin ini tidak bisa, tidak mampu kita. Tidak mampu. Inilah momen kita bulan Ramadan. 2.000 kita sumbangkan di masjid, 5.000 itu pahalana zakat Bapak Ibu. Pahalana zakat ingat as-sadaqatu aqrabu fal aqrab. Sedekah ini yang paling besi. Edan masjid kita sudah lalu masjid kampung kalah, ya kan? Mungkin pesantren kita lebih umpama nanti biaya kita, di kita bantu. Fakir miskin di kampung kita ada, itu yang paling utama. Nah, kampung kalah ini sedekahin, kampung aju kenaboda. Ini ulang bahaya. Apakah udah berpahala? Berpahala. Cuman tidak sesuai dengan target agama. Target agama. Maka yang paling dekat, ulama di kampung kalah sedekah. Itu jangan. Yang paling dekat dulu. Kenapa? Karena ketika kita dapat musibah, orang yang paling dekatlah yang menolong kita. Ya, ini kadang-kadang kita hobi menyumbang. Ada bank kemudian untuk Palestina boleh, cuman kira-kira kampung kita gimana? Untuk apa banjir bandang di sana? Kampung kita gimana? Tiap tahun ada banjir dan seterusnya. Nah, itu utamakan dan yang paling dekat. Yang paling dekat itu siapa Bapak Ibu? Orang tua kita, ya kan? Mau jarak kita jauh ataupun dekat, itu yang paling dekat. Kemudian saudara-saudara kita, mesenina mentuham. Nah, itulah yang paling dekat bagi kita. Itu dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa ini tujuannya apa? Ada sunat 3 dalam berpuasa, kemarin kita bahas sedikit. Yaitu yang pertama menyegerakan berbuka. Jadi kok kecatat, atau diumumkan oleh kalian. Saatnya berbuka.
maka membuka terus. Membuka ini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai atau pangan buaya atau kalir. Kemudian setelah kita pangan masuk atau lain, baru kita berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Begitu kot Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Amin menonton Ibn ni, bilang Ibn kuda membuka rakilan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu bika ma'ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Orang begini masuk lebih. Jago karena hendak kita mengaji nahu suara manapun itu Allahumma lakasumtu sumtu itu bil madi. Wa bika amantu bil madi. Wa ala rizkika aftartu. Arti bil madi ini perbuatan yang lewat, artinya membuka lebih. Baru diceritakan itu secara ilmu nahu dan soal. Begitu aturannya. Lama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Termasuk niat puasa tiap mukmin kita lakukan. Niat ini orang mengangkat tangan dua puluh. Kita kadang-kadang habis sering menonton TV. Nawaitu summa hadir ada impor di sahri Ramadhani hadi sanati lillahi ta'ala. Ini kejadian yang ada pada diri kita. Padahal itu niat, bukan doa. Yang diajarkan mengangkat tangan pun doa. Kalau niat subuh tadi, begini, usalli fardhu subuhi. Ada? Atau nanti usalli fardhu jumu'atin, ada? Tidak ada. Itu niat. Ya biasa aja. Itu jumu'atin ada tapi sehari kalau ini haji sanati lain ada puasa sehari daripada menunaikan fardhu. Ini tahu pakai sertifikat. Jangan ada anjurannya untuk mengangkat tangan. Itu niat baik. Niat. Bahkan orang-orang ngaji udah mahali, kita mahali mereka. Itu banyak tuh sanjir-sanjir aliyah. Allahumma semua hadim aman. Ini kurang ngerti agama. Jadi tiap malam itu, malam. Kalau bisa sebelum terawih itu siap berbuka langsung. Sebenarnya baca nasihat terawih langsung berdua. Dan sering kita ingatkan anak kita, tempu kita, cucu kita mau berniat. Niat ini apa yang terlintas dalam hati cukup sengaja puasa sehari habis sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai karena di kitab-kitab fikih disebutkan maha fi qalbi, sesuatu yang tergores dalam hati itulah niat. Entah najak dah. Juga kan kita ke kampung itu kadang-kadang kita samakan najak dan niat. Peniati bulan kita kadang-kadang itu nazar maksudnya bukan niat. Kemudian yang kedua sunnah berpuasa itu takhirus suhur, melambatkan makan sahur. Ulang kulikeun khoh angke nahan umat. Makan sahur kita tuh siap tarawih kita. Kita kadang aja nih bapak murah. Kan biasanya coba model aja, udah sembahyang jamaah subuh. Alhamdulillah insyaallah kita udah single. Kenapa? Li'annahu isti'anatul lisyami. Karena makan sahur itu membantu kita untuk berpuasa. Beda ada kalau makan sahur baru makan sahur puasa. Aku berbeda nih campur pernah kebayang tapi gak tahu yang lewat. Enak kan sabda Nabi ya, makan sahur karena itu bisa menolong untuk berpuasa. Tes orang makan sahur. Ya lu mesti bapak itu.
Dicehum mo pada tuhan. Dicehum pada tuhan. Coba bayangkan. Nah, ini akibat kali orang makan sahur. Tapi hukum makan sahur kita, kerajaan kita sambut. Sampai nahan kira-kira jam 11 sambut kita kerajaan. Sambut. Aku kan lecai cituk dalam pesantren. Hukum makan sahur aku sambut aku mendodosi. Agak-agak 3 batang pesantren. Tapi hukum orang makan sahur aku berani. Gelah kita jadi makan sahur semalas apapun walaupun sedikit cituk dia pembahasan cituk dia sunnat hukumnya. Disinilah pertolongan Allah Ta'ala di sahur itu. Kemudian yang ketiga sunnat daging yaitu tarku kalamil fawahis, meninggalkan perkataan yang keji-keji. Itu kita bahas. Usahakan bapak ibu ulang merepet kita, ulang mengumpat, ulang mencaci maki, ulang kita bergumuk, ulang bergumuk. Usahakan sedaya mampu kita. Maka satu hukum kalau melakukan ini, ya Allah aku puasa. Tahukah Bapak Ibu, yang pertama bulan Ramadan ini pahala sedekah sama dengan zakat. Yang kedua pahala salat sunnah sama dengan salat fardu. Sembahyang tarawih kita pahalanya sebagai sembahyang wajib. Sembahyang qabliyah ba'diyah sebagai pahala wajib. Kuneno pahala sembahyang fardu itu hanya Allah lah yang tahu. Maka puasa ini tanda orang yang beriman. Ketika orang bertanya siapa orang beriman, yaitu orang yang mendirikan salat dan orang yang berpuasa. Dalam ibadah sering saya sampaikan itu ikhlas yang usahakan, khusyuk yang usahakan. Tapi kalau tidak bisa, jangan pula kata sebahagian ustaz, ora rugi ibadah minggu, ora rugi Bapak Ibu. Walaupun belum ikhlas, belum khusyuk, ibadah kita ada nilainya di hadapan Allah. Kira-kira isi kita ikhlas. Isi kita khusyuk ke dia. Terpikir mau sembahyang lain, Allahu Akbar. Itu pikir mau tak memikir. Terus orang pahala itu. Ini kan kadang-kadang ada sebagian ustaz ceramah dia, ibadah yang tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak diterima oleh Allah. Gimana ini gawat nih? Saya yakin satu pun kita tidak khusyuk tadi. Terus satu pun tidak diterima. Ini kan gawat kita nih kan? Ini ustaz itu ceramah menyebabkan orang tidak suka beribadah. Ingat nanti ketika kita mati berada di padang mahsyar, dalam sholat itu kan ada sujud. Nanti yang menjadi pembela kita sujud inilah berbentuk dia, berbentuk malaikat, berbentuk bidadari, berbentuk apalah. Sebagaimana dalam sabda Nabi, ketika seorang mukmin berwudu, kemudian menetes sisa-sisa wudhunya, maka jadilah sisa-sisa wudhu itu begitu kena bumi, maka langsung menjadi malaikat yastaghfiru lil mutawaddi, yang terus minta ampun kepada Allah supaya kita yang berwudhu tadi diampuni. Itu nanti sujud kita sholat itu, mau sholat fardu atau sholat sunnah, mau khusyuk ataupun tidak, dia itu menjelma. Kalau orang-orang mengaji spiritual istilahnya hadam, ya kan? Ada orang-orang mengaji spiritual hadam namanya. Jadi berbentuk. Kemudian ya oke lah. Ya maka orang yang sujud atau sembahyang yang tidak ikhlas tadi,
Nanti ketika di akhirat, di yaumil mizan, pertimbangan, itu nanti debat sama Allah. Ya Allah, memang benar aku sembahyang tarawih karena lekilaku gitu. Lu kira begitu kan? Mentang-mentang kilana kohmenna tandang membuka, biasa udah kita mau tarawih. Si bapak bukaan boleh kan? Oke lana kohmenna tandang membuka sewahi dua wahi, ya mahan kemah bahasa tarawih. Bahkan sengaja aku sembahyang tarawih 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Bahkan karena Allah. Cuma artinya sebenarnya kali. Karena kilaku komenku tanda membuka milanam duduk bahaku bawaku Allah Akbar. Terus orang berpahala. Dokter Ustaz tanya, ini orang seperti ini tetap ada pahalanya. Buku sudah dia sujud yang terkomen lagi kira. Orang mungkin itu kelana. Nah hanya berkata pada Allah, ya Allah memang awal saya itu sembahyang karena komen kelaku, tetapi sujudku totalitas kepadamu. Pasti sujud kepada Allah, tidak mungkin kepada komen kela. Mengkadir. Maka sujud kita ini nanti kenangan yang terindah nanti di akhirat. Wasjudah wa tarik sujudlah kamu. Maka itu posisi yang paling dekat kepadamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Dalam satu ayat, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa melakukan amal kebaikan sebesar debu, ini ke kiri, sebelum debu, sebelum tepung kok kita ayak, begitu kita belena, amal baik kita akan kamu lihat dan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya